Intinya DEC ada kolaborasi. Bisnis zaman sekarang tanpa kolaborasi itu nggak mungkin. Harus kita bicara Konglo. Konglo pun mereka kolaborasi supaya menjadi besar. Apalagi kita yang kecil-kecil ini. Halo viewers, kembali di podcast kesayangan kita semua, IKA TechSide, Inspiring New Insight. Kali ini seperti biasa, IKA TechSide menampilkan para narasumber yang sangat memberi inspirasi bagi kita. Memberi semangat, memberi new insight sebagaimana tagline IKA TechSide. Nah, beberapa episode yang lalu kita sempat kedatangan Mas Joko Setianto ya. Beliau adalah pada saat itu disampaikan sebagai Ketua Diponegoro Entrepreneur Community. Kali ini saya akan menampilkan kembali tentang DEC, Diponegoro Entrepreneur Community. Hanya sekarang yang tampil adalah rekannya Mas Joko Setianto nih. Sama-sama dari alumni Teknik Sipil Angkatan 81. Senior kita semua ya. Dan sekarang beliau adalah yang menjalankan manajemen DEC sehari-hari, manajemen organisasi maksud saya. Kita panggil saja langsung, beliau adalah Mas Biakto Adi Putranto. Lebih hits dipanggil Mas Didi. Halo Mas Didi, apa kabar? Baik banget sekali. Sehat semua, salam semangat untuk kita semua. Nah ini kali ini ketemu lagi nih Mas. Mas kemarin tuh sempat di episode yang lalu nih ya, kita sempat membahas tentang DEC. Tapi kan saat itu Mas Joko hanya sekilas saja. Nah hari ini kita akan menggali lebih dalam nih, supaya karena ini banyak masukan orang belum paham apa itu DEC karena ternyata katanya menarik. Mudah-mudahan dengan Mas Didi kali ini bisa menjelaskan lebih banyak nih. Mas, terus kemudian kemarin saya kan hadir tuh Mas, kemarin hadir di acara gathering DEC yang di tempatnya di Jalan Halimun sana ya Mas ya, tempatnya Persatuan Insinyur Indonesia ya. Nah mungkin saya disampaikan dong kepada rekan-rekan nih yang di mana di para viewers IKA TechSide ini, rakernya seperti apa sih nanti mungkin akan kita lanjutkan apa itu DEC gitu Mas. Oke, silakan Mas. Ya, terima kasih. Jadi serius nih ya. Nah, jadi gini, DEC adalah sebenarnya DEC ada sesuatu kelanjutan. Kelanjutan bagaimana gini. Intinya kami dulu adalah basic kami adalah dulu perkumpulan teman-teman ada dari DPD IKA Undip Jakarta. Pada saat itu pun kita sudah ada suatu untuk mengangkat entrepreneur alumnus Undip. Sebenarnya kalau kita bicara entrepreneur ke depan itu adalah entrepreneur adalah menjadi tulang punggung Indonesia. Bangsa yang besar adalah entrepreneur yang mempunyai persentase besar. Kalau di aturan main pada umumnya, negara itu akan bisa menjadi besar. Itu kalau seandainya minimal 4% dari penduduknya menjadi seorang entrepreneur. Ya betul. Nah, betul. Di sini di Indonesia itu baru 3,47. Karena mereka masih berjiwa menjadi pegawai intinya itu. Nah ini dengan pola dasar itu akhirnya kamilah pertama pada saat itu kita membentuk adalah UBC, Undip Business and Community. Ya. Tapi pada perjalanan kita sudah membuat suatu 2 kali event untuk Expo yang di Ancol dan di PUPR. Itu cukup sukses, peminatnya alumni cukup besar. Tapi kelanjutannya kita akan lebih menapak lebih serius lagi. Maka kami sepakat dengan teman-teman yang lain, termasuk Mas Joko di sini, kita bentuk DEC, Diponegoro Entrepreneur Community. Di situ pun DEC itu dibentuk benar-benar sesuai dengan akte. Kita ada legalisasinya juga ya, secara notaris. Jadi kita benar-benar perkumpulan yang berdasarkan bisnis ke depan. Itu intinya di situ. Nah, kalau kita bicara entrepreneur DEC sendiri, kita sudah membuat struktur juga. Bisa ditampilkan masalah strukturnya. Ya. Nah, ini ini struktur kami. Jadi kita benar-benar serius untuk menangani ini. Secara legal akte kita sudah ada. Yang kedua juga secara organisasi pun kita sudah buat.
kita sudah siapkan, di mana ini sudah diaktekan semua. Jadi kita ada secara struktur, tadi sudah Mas Adin sudah dibilangkan bahwa ketua Mas Joko Stianto dan beberapa ini semua pengurus adalah gabungan seluruh alumni dan fakultas dan jurusan yang ada. Jadi ini mereka aktif dari sipil, dari peternakan, dari ekonomi, dari sastra dan lain-lain di sini. Hukum juga dari ada, hukum kan? juga Fisip ada juga. ya? Nah ini udah komplit semuanya. Jadi kita benar-benar tidak bicara eksklusif, tapi kita bisa inklusif. Nah itu. Dari struktur ini kita sudah membuat beberapa klaster. Ada 11 klaster yang ini yang sebelah kanan ini yang sebelah klaster kanan ya? ini klaster dari agro komoditi, terus kita properti, pariwisata, pendidikan, manufacturing, logistik, kuliner, advertising, keuangan, IT, konsultan hotel dan kesehatan. Dari 11 klaster ini mungkin kita sudah menjalankan lebih dari 60% yang di dalam klaster itu. Dari kemarin tadi ada pertanyaan rakar kemarin, rakar gathering kemarin. Ya. Gathering yang terakhir kami adakan kebetulan di kantornya PII Persatuan Indonesia. Di sana kita buat ini, kita membuat suatu evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Flashback tadi, kita dibentuk tahun 2022, tanggal 2 Februari, bulan 2, tahun 2022. Nah, dan selama nomor cantik. Nah, dengan tujuan supaya kita ingat semua. Supaya gampang mengingatnya ulang tahunnya ya. Perkembangan itu dari selama 2 tahun ini kita sudah ada 12 bisnis yang sudah kita jalankan. Baik dari peternakan, perikanan, bicara DEC production, ada bicara properti, bicara interior design, terus sampai dengan ekspor PAO di bawahnya CPO. Jadi palm oil, PAO, palm acid oil. Jadi CPO asam tinggi itu kita sudah ekspor sampai ke Malaysia segala macam. Dan ini ke depan pun kita akan terus ini intinya adalah bagaimana kita berkolaborasi antar alumni dan kita tidak tertutup terhadap Undip saja. Kita terbuka semua di sini. Salah satu contoh di sini ada Profesor Saputro dari UGM. Dia salah satu pakarnya kami, jadi penasihatnya kami di sana. Itu yang akhirnya kita membuat suatu benar-benar community yang inklusif, terbuka untuk siapapun untuk mengembangkan entrepreneur di Indonesia. Target kita adalah membantu pemerintah untuk memperbanyak entrepreneur. Wah, gitu. Ini keren sekali nih bahwa DEC ini ingin menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur alumni Undip terutama, tapi juga terbuka untuk semua alumni. Jadi mungkin kita bisa lihat tadi ada yang disampaikan Prof. Saputro ya, berarti memang sangat terbuka ya untuk sangat terbuka siapapun alumni. Nah, karena saya kemarin hadir, jadi saya tuh gregetan juga. Ini seru gitu kan Mas ya, seru banget. Dimana ada beberapa bisnis yang terlibat, ada peluang-peluang baru juga disampaikan. Terus saya baca di sana ada never stop dreaming katanya gitu. Betul. Ini entrepreneur sekali nih. Ini bagaimana nih Mas ceritanya nih? Ya, kalau kita bicara pengertian tagline kemarin gathering rakar kemarin adalah never stop dreaming. Kita harus memandang jauh ke depan. Tidak ada namanya impian yang tidak bisa terwujudkan. Intinya itu. Dan impian itu adalah bisa terwujud apabila kita menjadi suatu entrepreneur. Kalau kita bekerja di sesuatu hanya bicara suatu target. Tapi kalau entrepreneur itu bebas. Kita mau jadi apa bebas, tapi sesuatu yang tidak ada ujungnya. Karena entrepreneur itu nggak ada ujungnya. Nah itu jadi kepuasan tuh tidak ada dalam jiwa entrepreneur. Dia selalu berubah, dia selalu meningkat dan selalu mencari sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, pada saat itu pun saya agak sedikit cerita ke rakar kemarin. Membuat suatu entrepreneur yang baik itu membutuh sesuatu yang effort yang kuat dari sisi jiwa masing-masing seorang yang ingin menjadi entrepreneur. Kemarin saya sempat mempresentasikan suatu tema, ini adalah bagaimana membedakan pertemanan dan entrepreneur. Itu harus menjadi ada suatu garis, tapi menjadi suatu kolaborasi yang baik apabila pertemanan dan bisnisnya menjadi satu. Nah, karena kalau kita bicara bisnis aja kurang akan menjadi kurang gimana ya? Tidak menjadi suatu lekatan yang cukup kuat. Kalau ada suatu sisi pertemanannya ada bagusnya juga. Tapi ada suatu negatifnya juga apabila pertemanan dibawa dalam bentuk bisnis sehingga ada sesuatu namanya bisnis ya. Ada suatu gesekan segala macam. Akhirnya itu harus kita
kita coba sharing di situ, kita coba apa sih masalah lo kalau kita membuat bisnis dengan teman. Nah itu harus kita terus kita memberikan suatu sharing dengan mereka, apa yang sudah kami pengalaman, kita akan sharing ke adik-adik yang mungkin lebih smartnya lebih tinggi, tapi tidak punya pengalaman. Disitulah titik kita ketemu di gathering kemarin. Oh oke. Saya masih ingat memang itu ya kemarin ya Mas Didi menyampaikan apa itu profesionalisme Ya, profesionalisme, betul. Bagaimana kita teman, kita juga bisnis, karena ini antar alumni ada rasa temannya, tapi bisnisnya, makanya perlu sekali profesionalisme betul, ya. Betul. Jadi jangan ngamkan, jangan sakit hati gitu ya, karena semuanya ini urusan hanya bisnis gitu ya Mas. Iya. Oke, Mas agak flashback ini sebelumnya ya, sebelum ini kan kemarin kan gathering dan raker. Sebelumnya ada sempat kan ya kita raker gathering juga itu Mas. Boleh dong kita sampaikan nih ke viewers nih cerita-cerita. Jadi pada awalnya memang kita membentuk DEC adalah tahap pertama adalah sebelum membentuk kita mengadakan suatu istilahnya roadshow. Roadshow ke daerah bagaimana sih potensi terhadap terhadap antusiasme teman-teman alumni di daerah. Kami mengadakan suatu perjalanan sekeliling Jawa Tengah karena kita tahu basisnya lulusan Diponegoro sebagian di Jawa Tengah. Kita jalan dari Jakarta, Semarang, Solo, Jogja, Salatiga. Nah ini salah satunya adalah ini salah satunya ini adalah di Jogja. Nah kebetulan di Jogja ini ada suatu alumni Undip ya dari arsitek 87 Mas Wawan ya. Dia mempunyai hotel. Malah di menurut ini hotel tertinggi di Jogja. Ini apa kembali ke utara. Nah, kami di sini pun ada suatu sharing dari pulang ke utara. Pulang utara. Maaf Mas Wawan kalau nonton pulang ke utara ya hotelnya. Nah, kalau bisa alumni Undip kalau tidur di Jogja bisa tidur di sini deh. Wah, ini dari alumni menjadi alumni. Mas Wawan saya tagih loh nih ada promosinya. Alumni ke alumni. Di sini pun kita membuat ada suatu meet and greet ya, di mana kita akan saling bertukar pikiran secara bisa orang pengalaman dan lain-lain. Kita akan benar-benar disitulah bisnis itu benar siapapun bisa tergantung daripada niat dan lain-lain. Acara ini ada tulisannya meet and greet atau collaborate with people you can learn. Meet and greet. Magelang, Jogja, Solo, Salatiga, Semarang. Jadi ini ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang ada di daerah-daerah tersebut. Iya, ada situ. Nah, ini ada beberapa foto. Contoh di Magelang, kami di sana ada namanya Mbak Nini. Mbak Nini itu ada punya suatu area untuk penginapan di kerajaan ya. Nah, ini tahap satu. Kemarin kita di Jogja langsung di Borobudur. Ada teman kita juga alumni, Mas Widi. Dia sipil 84. Ya, dia kerja sama adiknya juga, dia membuat Swarga Bumi. Swarga Bumi suatu kawasan, kawasan apa ya? Kawasan wisata untuk gitu ya? Wisata, tapi untuk arahnya ke apa namanya? Kalau di foto-foto Instagramable. Oh, Instagramable. Wah, itu hits ya. Nah, sekarang Swarga Bumi salah satu tujuan kalau orang ke sekitaran Borobudur pasti mereka ke sini. Kami juga ke sana. Kita tukar pikiran. Nah ini salah satunya di area di sana kita kemarin naik ini. Nah ini yang di tengah ini adalah Mas Widi. Mas Widi ini ya, yang di tengah ya. Kita bertukar pikiran bagaimana sih membuat suatu kawasan wisata dikelola dengan baik. Mungkin beliau cerita cara memulai bisnis. Memulai bisnisnya segala macam. Nah ini lokasinya ini Swarga Bumi. Jadi ini Swarga Bumi, Mas Wawan, Mas Widi suatu saat harus jadi tamu Ekateksite nih. Harus kita undang juga ya Mas ya. Boleh dong Mas, nanti kita sampaikan Mas. Oke, nanti kita sampaikan. Nah ini memang wajib untuk saya menularkan ilmu bisnisnya dia. Setelah dari situ pun kita ke Salatiga, ke Naruna. Naruna. Itu yang dia pemiliknya Mas Rio Wibisono kalau salah ya. Dia adalah itu ya beliau yang sebelah kiri itu dia berbisnis keramik. Dia sudah ekspor bentuk-bentuk keramik. Oh ini keramik semua itu ya? Keramik semua. Ya? Dia cukup udah go internasional. Dan sekarang juga jadi motivator bisnis Mas Rio ini. Naruna.
Jadi mereka juga menawarkan juga kita belajar dari mereka, kita sharing, yang kita di sharing Inggris sehingga semangat untuk berentrepreneur itu harus ditimbulkan dengan orang-orang yang sudah berhasil seperti Mas Keren. Rio ini. Ya, oke. Ya, itu Ada lanjut lagi kemana kita Mas dari situ? Nah, ada foto lainnya? Next. Nah ini Lukaya juga kita ada pengusaha juga dari di itu Semarang, di Semarang ya. Lukaya dia punya resto namanya Lukaya. Terus ada beberapa produk-produk yang dari hasil dari alumni. Jadi sebenarnya potensi entrepreneur tuh Undip tuh akan bagus, banyak dan sudah menyebar di mana-mana. Cuma bagaimana kita dengan adanya DEC membuat suatu kolaborasi. Jadi anggap aja sekarang ada suatu produk ini membutuhkan suatu material atau ini dia bisa hubungin dengan alumnus yang lain sehingga saling mengisi kolaborasi itu dibutuhkan. Tujuan dari DEC sebenarnya ke sana mengembangkan entrepreneur yang ada. Oke. Mas Biakto nih kalau saya sudah kenal Mas Didi lama ya. Dan ini ada CV ya Mas Didi. Saya nggak sebutin lah orang rekan-rekan Undip udah tahu lah beliau ini malang melintang di dunia konstruksi ya. Jadi gini, saya tahu Mas Biakto ini salah satu petinggi di Modern ya, salah satu direktur lah di sana ya. Pernah di Sumarekon, pernah di Modern, terus di joint venture dengan Waskita segala macam ya Mas ya. Nah kan kemarin roadshow nih, saya ingin menyambungkan nih. Apa sih pelajaran yang didapat dari roadshow? Kalau dilihat dari kacamata Mas Didi yang salah satu seorang petinggi perusahaan eksekutif gitu ya Mas, mungkin bisa diambil untuk dipelajari oleh teman-teman yang lagi ini yang mau belajar entrepreneur gini gitu ya. Oke, kalau kita bicara suatu perusahaan besar ya, itu ada perusahaan yang sudah benar-benar sudah tersistem dengan SOP yang bagus segala macam. Kemarin begitu kita lihat roadshow ke sana, ternyata ya orang-orang yang berentrepreneur ini juga harus belajar manajemen. Kuncinya manajemen dan mereka sudah belajar manajemen secara nggak langsung. Karena apapun bisnis itu harus didasari oleh manajemen. Dia manajemen itu bisa terbentuk dengan sendirinya. Yang penting adalah kunci berbisnis pertama adalah suatu niat untuk membesarkan bisnis itu. Yang kedua adalah semangat dan tidak habis-habis untuk inovasi. Contoh tadi masalah Swarga Bumi. Itu adalah suatu inovasi yang mungkin orang nggak mikir, sawah yang tidak terpakai, sawah yang hanya bicara nanam, disulap sama Mas Widi menjadi suatu tempat wisata. Sawahnya jalan. Nah, Mas Rio masalah keramik, dia dari nol juga. Bagaimana dia bisa mengembangkan secara manajemen segala macam, dia bisa ekspor. Yang sifatnya malah kalau menurut saya penjelasan kemarin dengan harga mungkin basicnya cuma anggap aja 100 perak, begitu diekspor menjadi 1000 perak, 10 kali lipat. Nah itu kan berarti hubungan tadi antara suatu perusahaan, kalau perusahaan besar jelas suatu tersistem yang baik, tapi kuncinya ada suatu manajemen. Dan manajemen yang sudah ada ini ternyata ya orang-orang kita, apalagi alumnus ini saya bangga lah. Mereka ternyata sudah menerapkan manajemen yang benar-benar profesional untuk menggarap ini semua termasuk inovasinya. Mas kalau saya lihat tadi beberapa ya, kemarin waktu kita gathering, itu ada banyak kerjasama antar alumni sendiri nih ternyata ya. Misalkan saya lihat kemarin ada bisnis ikan atau dari sisi proses ini yang mengerjakannya angkatan sekian, yang mendanai angkatan sekian. Dan kebetulan saya lihat banyak sekali rekan-rekan, bukan banyak lah, ada beberapa nih rekan-rekan Mas Didi sendiri nih. Saya juga lihat ini jaketnya Civil Engineering 81 nih Universitas Diponegoro. Terus gambar kirinya itu apa Mas, logo apa ini? Ini gambar singa. Singa itu apa nih? Singa bahasa Jawanya singo. Oh, singo. Nah, ini coba jelasin kenapa itu. Ini agak lucu nih. Karena ini saya tertarik gini. Saya tuh lihat jaket ini gitu ya. Angkatan 81, terus kemudian Mas juga banyak yang terlibat di DEC ini sebagai investor yang ikut bisnisnya juga. Jadi
terus pada jaket singo ini gimana nih Mas? Ya, kita bicara sipil 81. Ya, kebetulan kami sipil 81 adalah satu angkatan yang alhamdulillah lah sampai dengan saat ini kita kompak. Dari sisi pertemanannya, DCI sampai dengan sisi bisnisnya juga. Kalau kita bicara jaket ini 81 otomatis angkatan 81. Ini ke sebelah kanan adalah gambar singa. Ya. Sebenarnya singo tuh artinya ada artinya loh. Oh, itu artinya adalah sipil ngobjek. Pada waktu dulu kita tuh banyak teman-teman yang ngobjek selain kuliah. Oh, pas saat mahasiswa. Mahasiswa itu sudah mulai berbisnis ngobjek gitu ya. Jadi kita ini akhirnya kita sepakat. Tapi yang pasti singo juga ada karakter berani. Nah, kita orang-orang yang tanda kutip berani dalam segala hal gitu aja. Dan ada yang nakal, dari situ berani untuk mencapai suatu tujuan. Ini saya harus ngomong nih sama produser nih nanti teman-teman senior kita angkatan 81 Singo nih harus jadi tamu IKTX berikutnya ini. Ya. Siap-siap diundang nih Mas teman-temannya nih. Kayaknya seru juga ini sepertinya. Dari mahasiswa sudah mulai ngobjek. Ya. Itu kan harusnya mulai dari ini ya memang cikal bakal entrepreneur di sana juga ya, selain kerja ya. Betul deh, selain kerja situ. Jadi memang jiwa itu memang harus lebih baik kalau sekarang malah mungkin dari sekolah SMA itu akan lebih baik lagi karena akan mengarah ke suatu entrepreneur sejati lah. Nah tadi bicara masalah kenapa DEC itu sekarang ada kombinasi ya antara satu investor, satu yang melaksanakan, satu yang manage ya. Itu memang kita bicara DEC ada tadi Diponegoro Intercommunity ada komunitas orang-orang yang berkeinginan untuk bisnis. Bisnis itu diwakili oleh satu sumber dana. Apapun kita punya ide kalau nggak ada sumber dana nggak bisa. Terus yang kedua adalah pelaksananya bisnis itu. Yang ketiga manajemennya. Nah kita mengolah itu semua. Dan kebetulan di sini adalah intinya adalah kolaborasi. Nah sebaiknya kolaborasi itu kalau bisa sesama alumni akan lebih kerat karena kita hubungan batin kita sebagai alumni akan lebih kuat dibanding dengan orang lain. Tapi kita tidak menutup untuk dengan yang lain. Itu kita tidak inklusif. Okay. Dimulai dengan kita, nanti akan berkembang dengan yang lain. Kalau tanpa dimulai dengan kita nggak bisa berkembang. Dan satu termasuk tadi, ada beberapa teman-teman yang tanda kutip lah, mungkin rezekinya lebih, dia lihat ada perkembangan adik-adik di sini kan untuk terus berpikir untuk maju menjadi entrepreneur. Ya, kita akan benar-benar berkolaborasi dengan mereka. Daripada dananya yang tadi yang berkelebihan itu berhenti di bank cuma hanya bicara 2%, 1%, mungkin sekarang tinggal 2% ya, dikurangin bank ya. Kurang bunga bank berapa? Deposit? Oh, kalau deposito berapa mungkin sekarang? 4% per tahun? Nah, 4% per tahun itu kan sayang. Ada satu sisi meningkatkan keuntungan dari pemilik nada uang tersebut ya. Yang kedua adalah tadi tujuan lebih besar lagi meningkatkan Indonesia supaya maju karena entrepreneur di sini. Makin banyak entrepreneur Indonesia akan menjadi negara besar. Nah ini tadi ya rekan-rekan viewers, kolaborasi itu penting, jiwa entrepreneur jadi mau mencoba terus ternyata ada juga karena dengan alumni ini ada kedekatan batin. Ya. Hanya tadi disampaikan tidak tertutup peluang atau kemungkinan untuk meluas, tidak eksklusif ya. Tidak inklusif, kita tidak. Jadi kalau gitu siapa saja sih yang boleh jadi anggota DEC itu siapa aja? Siapapun boleh. Siapapun boleh dari sisi founder, dari sisi yang punya ide, dari sisi yang ada suatu link untuk membuat suatu bisnis. Kita kolaborasi. Intinya DEC ada kolaborasi. Bisnis zaman sekarang tanpa kolaborasi itu nggak mungkin. Harus kita bicara Konglo pun mereka kolaborasi supaya menjadi besar. Apalagi kita yang kecil-kecil ini. Itu intinya itu. Nah. Ya alumni baru boleh bergabung? Boleh, silakan bergabung. Nah malah kalau baru itu nanti dengan tanda kutip lah senior yang sudah pengalaman, kita akan mengajarkan ilmu-ilmu bagaimana berbisnis. Nah intinya itu lagi. Ya. Viewers bagi yang masih mahasiswa mungkin ataupun yang sudah baru lulus ya, yang baru selesai lulus atau sudah skripsi ke sini mungkin ya, kalau mau bergabung mungkin disinilah tempatnya untuk belajar istilahnya sekarang apa ya, coaching mungkin ya, coaching bisnis ya. Itu luar biasa itu. Kita sungguhnya sangat menarik ya DEC ini bahwa kita sama-sama mengembangkan entrepreneurship,
membangun bisnis gitu kan, tapi juga berteman dan ada ikatan alumni, tapi tidak menutup kemungkinan kalau bisnisnya itu melebar sampai di luar alumni sekalipun, selama bisnisnya bagus tentu saja. Betul, intinya bisa bagus. Nah, kalau DEC ini kantornya di mana sih? DEC kantor di Kayu Putih Raya nomor 2324 ya, di sana kita selalu kumpul di sana. Silakan datang ke sana kapanpun kita akan terima. Jakarta Timur Jakarta Timur. Oke, siap. Nah, terus selanjutnya adalah gini, harapan selanjutnya untuk ini, untuk apa sih yang diharapkan dari DEC ke depannya itu, dari pengurus ini Mas, dari senior-senior ini? Ya intinya satu tadi, kalau kita bicara balik lagi ke suatu bicara makro ya, makroekonomi. Negara besar itu akan menjadi lebih besar dan menjadi besar ada dengan entrepreneur. Makin banyak entrepreneur, negara itu akan bisa hidup untuk mengembangkan diri potensi-potensi yang ada. Kita masih 3,47% entrepreneur yang ada di Indonesia. Minimal untuk menuju ke sana minimal 4%. Kalau kita bicara Thailand, bicara masalah Malaysia, itu sudah di atas 4%. Malah Singapura sudah 8%. Kita lihat Singapura yang sudah jadi. 8%. Mereka sudah 8%, bagaimana mereka negara benar-benar sudah bisa berkembang di segala sisi. Nah, kita mau menuju ke sana. Salah satu ini bagian kecil dari menuju ke sananya adalah DEC. Bergabunglah dengan kami, kita kolaborasi, apa yang kita bisa garap, kita garap. Tapi tidak asal garap, semua harus kita perhitungkan dengan matang. Bisnis tuh jangan bicara enaknya aja, ada suatu resiko-resiko. Ya, resiko itu harus diukur dari awal. Di situlah ada namanya business plan dan lain-lain yang mungkin semua udah tahu lah masalah itu. Nah, ya. Nah itu nanti juga mungkin buat yang baru bisa diajarin juga betul, ya. Betul. Ya, itu Mas Didi gini. Ini saya nggak tahu nih, viewers mungkin dengar, boleh nggak sih langsung datang ke kantor DEC ngobrol-ngobrol, itu memungkinkan nggak sih? Memungkinkan, kita terbuka, benar-benar terbuka, silakan datang. Ya kita ada di sana, mungkin dari Senin sampai Sabtu ada di sana. Kalau Minggu ya kita urut dengan keluarga libur. Tapi kalau dibutuhkan, kalau ada sesuatu bisnis yang benar-benar bisa aja diadakan. Jadi kita tidak terpaku dengan waktu, intinya namanya bisnis ya. Dan kita yang pasti terbuka untuk siapapun bergabung dengan kita. Ya. Ini jadi sangat jelas sekali ya Mas Didi. Kita bahwa DEC ini sungguh sangat menarik lah bagi pemirsa, bagi kita, bahwa ini akan mengajari orang menjadi entrepreneur, membuka peluang orang untuk menjadi entrepreneur dan mengajak orang bekerja sama dan membuka peluang juga untuk bekerja sama ya. Mungkin itu Mas Didi. Ada satu lagi mungkin untuk teman-teman alumnus ya, mungkin dengan yang lain ya, yang sudah berhasil bergabunglah dengan kami juga. Jangan kita bicara yang saya tuh jujur, saya tuh belum termasuk yang berhasil menurut saya. Karena saya belum belajar, ada beberapa alumnus yang benar-benar sudah menjadi suatu panutan karena mereka sudah cukup berhasil menjadi entrepreneur. Ayolah kita gabung dengan kita ya. Kita sama-sama mengembangkan DEC supaya kita bisa tularkan ilmu-ilmu kita ke mereka, adik-adik kita. Wah. Nah, terima kasih Mas Didi. Nah, ini buat para alumni yang sudah berhasil, senior, junior, siapapun yang sudah berhasil di bisnis, DEC membuka ruang, mari kita sama-sama bergabung, berkolaborasi untuk membangun bersama-sama, mengembangkan entrepreneurship buat adik-adik kita ya, Mas Didi ya. Dan Indonesia. Dan Indonesia terutama. Dan itu tadi Mas Didi, terima kasih. Hari ini kita sudah bercengkrama sangat banyak dan ini luar biasa. DEC ingin memberikan sesuatu yang dari kecil semoga menjadi besar buat Indonesia ya. Mungkin karena Undip dari Semarang buat dunia. Ada suatu tagline kita lagi, dari Semarang untuk dunia. Wah, ini luar biasa, luar biasa, dari Semarang untuk dunia. Jangan lupa nih para Undip dan alumni Undip. Satu lagi, jangan lupa bahwa Ikatek Site akan terus hadir setiap minggunya untuk menyapa para viewers dengan berbagai macam
ide, gagasan, informasi, ilmu, dan juga tips-tips rahasia. Mas Didi, terima kasih Ya, atas sama-sama. sharingnya, Ya. luar biasa sekali. Sehat-sehat selalu. Semoga DEC dan Mas Didi dan DEC-nya terus maju dan semakin disukai, semakin digemari, dan semakin membuat orang ingin bergabung. Ya. Terima kasih Mas Didi. Oke, terima kasih. Maju DEC. Maju DEC. Luar biasa. Dikata Excite, inspiring no insight. Terima kasih, sampai jumpa. Oke.